Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melaksanakan lagi podcast SMA Al-Muttaqin. Di sini saya Erni Nuraini sebagai host pada podcast kali ini dan sudah hadir di samping saya yaitu Ustadzah Konita. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadzah, sehat? Alhamdulillah Bu Erni. Bu Erni gimana Bu Erni? Alhamdulillah, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, untuk podcast kali ini ya sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Bu Koni untuk ada pembahasan di podcast SMA Al-Muttaqin. Untuk kesempatan kali ini akan membahas tentang apa ya Bu Koni ya? Iya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang makruh Bu Erni, hal-hal yang makruh dalam saum. Oh iya, jadi ada hal yang makruh juga di dalam saum ya? Iya Bu Erni. Selain dari umpamanya ada hal-hal yang sunat dilakukan, ya yang wajibnya sudah jelas ya, saum. Ada juga yang makruh ya. Jadi kalau makruh itu kan sebuah hukum ya. Makruh itu bagaimana? Ya jelaskan dulu hukumnya gitu ya. Iya, jadi kan mungkin kita sudah tahu ya hukum-hukum. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada pun yang makruh gitu. Sunnah itu boleh ditinggalkan, tapi kalau misalnya sunnah itu dilakukan dan insya Allah dapat pahala. Nah kalau makruh itu adalah hal yang dibenci atau hal yang bisa dibilang tidak disarankan untuk dilakukan gitu, hal yang dibenci ketika dilakukan gitu, itu namanya makruh Bu Erni. Jadi ada hal-hal yang dibenci atau disarankan untuk tidak dilakukan ketika saum Bu Erni, karena kemungkinan itu juga bisa menjadi pertimbangan saumnya batal nggak ya kayak gitu Bu Erni. Jadi takut-takut dengan dilaksanakannya akan membatalkan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dihindari gitu ya. Iya, oke. Baiklah kalau begitu ya silakan apa saja itu yang dimakruhkan dalam saum. Iya, bismillah. Jadi bismillah. Jadi dalam saum itu ada hal yang dimakruhkan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa makruh itu adalah hal yang dibenci atau disarankan untuk tidak dilakukan dalam saum. Nah, kalau misalnya gitu apa aja sih gitu. Jadi Pertama itu adalah misalnya setiap hari itu kan kita pasti wudu ya, kita pasti wudu. Nah di dalam wudu itu ada berkumur-kumur, nah ada berkumur. Nah ketika tidak saum berkumur dalam wudu itu sangat dianjurkan untuk sebersih mungkin gitu. Jadi berkumur ketika kumur-kumur awal wudu kan harus berkumur. Nah tapi ketika saum, keadaannya kita saum justru jangan berlebihan atau bahkan sekedarnya saja. Jadi misalnya cukup hanya sekedar masuk saja ke mulut, kemudian tidak dikumur-kumur gitu, karena ditakutkan ada air yang masuk ke tenggorokan. Nah jadi kan kita tidak tahu tuh. Jadi karena ketidaktahuan kita, adakah air yang masuk ke tenggorokan atau tidak. Nah jadi itu hal yang dimakruhkan gitu. Jadi kalau misalnya ketika saum disarankan ketika berwudu dan berkumur-kumur hanya sampai mulut saja. Jadi cuma misalnya ambil air terus dihirup sudah. Jadi diusahakan mungkin kumur-kumurnya tidak tidak ekstra gitu. Nah jadi itu jadi salah satunya. Ya tetap artinya kehati-hatian ya kehati-hatian dalam berkumur juga karena takut gitu ya bisa ada setetes atau apa masuk ke dalam kerongkongan, apalagi yang sedang haus-hausnya terus saya wudu supaya seger. Iya betul. Iya. Nah terus kemudian yang selanjutnya itu adalah berbekam. Nah mungkin kalau misalnya di sini anak-anak Al-Muttaqin ya pasti insya Allah sudah pada tahu bekam itu apa ya. Jadi bekam itu adalah mengambil darah kotor dengan suatu alat. Jadi agar membersihkan darah kotor kita di dalam. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu tentang bekam, coba di searching sendiri. Nah jadi kalau misalnya ini membahas tentang hukumnya, jadi hukum berbekam ketika saum itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena saat berbekam itu kita diambil darahnya sehingga membuat badan kita lemas gitu.
Nah, jadi membuat badan kita lemas dan kondisi kita sedang saum, kemungkinan ada di mana kita tidak kuat lagi gitu, tidak kuat yang mengharuskan kita untuk membuka. Nah, jadinya yang akhirnya saumnya batal karena kita sudah tidak kuat. Nah, ya, gitu. Tapi bukannya begini ya. Kalau bekam itu kan biasanya dengan alasan tubuh dalam keadaan sakit atau yang sehat juga bisa, atau bagaimana kalau yang bekam itu? Bisa, Bu Erna. Jadi kalau misalnya bekam itu kan bisa dibilang pengobatan jadi bukan yang sakit saja, terapi. Nah, itu dia terapi. Ada jadi yang terapi. Jadi misalnya boleh dalam keadaan sakit atau misalnya dia tidak sakit, tapi mungkin untuk terapi membersihkan kotoran darah, misalnya kotoran darah kotornya gitu. Tapi kalau misalnya dirasa dia keadaannya saum, terus misalnya dia merasa bahwa dia pasti kuat ketika berbekam juga, itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dirasa misalnya dia itu berbekam karena memang jadwal terapi misalnya, jadwal terapi, terus misalnya dia khawatir aku kan lagi saum gitu, terus kalau misalnya nanti bekam gimana ya gitu, nanti aku kuat nggak ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada keraguan seperti itu, disarankan tidak usah saja. Sebab seperti yang ada di dalam pikiran saya kan, kalau bekam itu untuk orang yang sakit, sedangkan orang yang sakit sudah ada keringanan, ya, udah ada rukhsah untuk meninggalkan saum, kemudian diganti di hari lain, gitu ya. Apakah lebih baik ya mengikuti yang itu gitu ya? Tetapi sekarang ya sudah dijelaskan bahwa mungkin saja dia sedang terapi, padahal dirinya dalam keadaan sehat, begitu ya, dalam keadaan sehat dan saum, tetapi juga harus mengukur kepada diri sendiri, gitu kan tadi ya, mengukur kepada diri sendiri bahwa ya kita dengan badan sendiri kitalah yang tahu dengan dibekam itu sedang puasa, apakah nantinya justru akan mengundang untuk berbuka karena lemas ya, Bu. Iya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah hal yang dimakruhkan, hal yang dibenci, itu adalah gibah. Nah, gibah itu benar-benar gibah itu artinya menggunjing teman gitu. Jadi ngomongin teman nih, misalnya teman itu nyebelin atau apa, terus kita ngomongin nih padahal kita lagi saum, Bu Erni. Nah, itu sangat dilarang karena jadi saum itu bukan hanya menahan haus dan menahan lapar, justru kita harus menahan semua hal yang tidak baik. Nah, jadi misalnya tadi menggunjing atau ngomongin orang terus apalagi kejelekannya, nah itu sangat dilarang sekali, dan bahkan mungkin itu bisa jadi menggugurkan pahalanya kita, Bu Erni. Nah, itu kan miris ya kan. Misalnya kita udah capek-capek, udah nahan lapar, udah nahan haus, tapi ternyata kita nggak dapat pahala gitu. Karena apa? Karena tadi kita ngomongin teman kita kejelekannya apalagi. Nah, itu jadi itu dihindari ya, apalagi di bulan Ramadan ini, kita sedang saum. Semoga kita bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Iya. Bahkan di dalam hadisnya ya ada yang merasa ada yang dirugikan. Seseorang saum menahan lapar dari subuh sampai maghrib, tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Di antaranya adalah orang yang gibah, gitu ya, gibah, menggunjing. Tapi kan biasanya ya jelas itu karena sesuatu hal yang sering kita laksanakan, apalagi mungkin perempuan sudah kebiasaan ya kalau ketemu teman, bahkan mungkin bukan hanya teman ya, kita sekarang tidak ketemu langsung, lewat WA juga si anu gini ya, itu jangan dianggap bahwa itu bukan gunjing ya, karena kita memang media informasi sudah berbeda dengan dahulu, jadi bukan sengaja ketemu kemudian mengobrol membicarakan ini lewat WA saja gitu ya, dengan menceritakan aib orang lain dan lain sebagainya, itu sudah termasuk. Jadi jangan menganggap bahwa itu sesuatu hal yang tidak apa-apa gitu ya, Bu ya. Bukannya maksudnya ke sana kan bisa ya. Jadinya itu, jadi makanya kenapa kalau misalnya saum itu dianjurkan sekali untuk memperbanyak tilawah agar agar kita juga teralihkan gitu, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya, nah waktu kemarin mungkin kalau misalnya untuk sekarang kan
alhamdulillah kita sudah PTM ya Bu ya, dan alhamdulillah waktu kegiatan Ramadan di SMA Al Muttaqin ini kegiatannya itu adalah tarbiyah Ramadan. Jadi ada tarbiyah Ramadan dan menjelaskan tentang sunnah-sunnah. Jadi sunnah-sunnahnya sudah ada ya, sudah dibahas ya. Nah, terus ketika saya bertanya di sini ada nggak yang tahu sunnah-sunnah Ramadan apa aja gitu. Nah, terus ada yang jawab tidur Bu gitu. Ada yang jawab gitu Bu Erni. Nah, jadi tidur memang dibolehkan di dalam saum, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, jadi kalau tidur berlebihan itu masuknya ke makruh gitu. Jadi misalnya tidur kan daripada lapar udahlah tidur aja gitu. Terus padahal jadi tidur itu secukupnya, maksudnya itu tidur dikatakan lebih baik daripada kita menggunjing tadi. Nah gitu. Jadi daripada misalnya tahu nih misalnya jam segini teman-teman tuh pada chattingan di grup atau apa gitu, daripada ikutan gitu mendingan aku tidur aja deh. Nah itu lebih baik gitu. Nah jadi bahkan itu yang disebut tidur yang baik itu karena menghindari hal-hal yang tidak baik gitu. Bahkan tidurnya mungkin kalau dengan yang seperti itu jelas itu akan menambah pahala. Jadi ketika tidurnya menghindari sesuatu yang dosa, ya maka tidurnya itulah yang menjadi ibadah. Ketika tidurnya diniatkan untuk nanti terawih supaya bisa kuat, itu juga di sanalah tidur ya yang menjadi ibadah. Jadi bukan yang tadi tidur selamanya karena menghindari rasa lapar dan lemas gitu. Lemas tidur aja deh gitu. Gitu. Jadi jangan gitu. Nah jadi itu karena termasuk hal yang dimakruhkan tidur juga. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah berenang. Jadi berenang saat saum itu dimakruhkan. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita berenang, apalagi kalau misalnya kita bukan yang pro gitu, jadi misalnya kayak cuman masih sekedar bisa saja gitu. Kadang atau suka gaya tutut ya. Kalau gaya tutut itu nempel aja di pinggir. Iya, jadi kayak keselak kan. Nah, itu kan kalau keselak sudah pasti air masuk ke dalam gitu, sudah pasti itu membatalkan ya. Jadi intinya apapun yang masuk ke tenggorokan lewat mulut itu bisa jadi membatalkan saum gitu. Nah jadi untuk berenang saat saum itu sangat tidak dianjurkan karena itu dia. Jadi kita tidak tahu nanti akan masuk atau tidaknya air ke dalam mulut kita seperti itu. Karena memang mungkin kalau keselak airnya ya memang tidak sengaja, tetapi berenangnya itu yang sudah ada jelas niat betul. Niat istilahnya niat berenang. Tapi kembali lagi dengan maksud apa gitu ya, siang-siang berenang lagi saum itu apa maksudnya? Iya, justru kalau misalnya sedang saum terus kemudian berenang itu ketika sudah selesai justru lebih dehidrasi. Itu teh sebetulnya. Jadi bahkan saat tambah haus mungkin. Justru semakin lemas semakin haus gitu karena dia kan menggunakan tenaganya gitu. Jadi menggunakan tenaga meskipun dia ketika di dalam air itu merasa baik-baik saja, tapi yang namanya berenang itu kan pasti mengeluarkan energi gitu. Jadi segernya itu sesaat. Segernya itu pas di kolam Jadi maksudnya setelah selesai itu pasti akan merasa dehidrasi berlebih karena biasanya kan kita habis renang itu malah banyak minum. Gitu. Minum makan gitu biasanya di hari-hari biasa juga kan. Seperti itu Bu Erni. Makanya untuk ketika saum itu benar-benar disarankan untuk tidak berenang. Dihindari saja hal-hal yang dapat memungkinkan sesuatu masuk ke kerongkongan kita. Iya, betul. Nah, kemudian untuk selanjutnya hal yang makruh itu adalah mencicipi makanan. Biasanya Bu Erni kan aku masak buat keluarga yang saum, buat membahagiakan yang saum. Aduh, bagaimana ini untuk mencicipi? Nah, itu dia, makanya mencicipi juga termasuk makruh loh Bu Erni gitu. Nah, terus tapi sebetulnya boleh asalkan benar-benar Bu Erni bisa memastikan bahwa yang ibu cicipi itu tidak masuk kerongkongan gitu. Jadi misalnya benar-benar cukup sampai lidah kemudian ibu berkumur-kumur. Jadi langsung ditindak, langsung dihapus. Iya, betul sekali gitu. Nah, jadinya boleh mencicipi tapi jangan misalnya 1 sendok atau misalnya sampai 1 sendok gitu. Jangan gitu. Jadi intinya benar-benar menghindari hal yang masuk ke dalam kerongkongan itu Bu Erni. Kalau saya sendiri sih memang di hari lain juga kadang tidak diicip ya.
di hari tidak saum juga, apalagi kalau saum ya artinya kita apa namanya, Bisa memberikan pengertian jika kurang enak dan lain sebagainya, karena kita tidak mencicipi gitu. Jadi ketika buka teh enak tuh, kurang uyan. Iya Nah, betul. seperti itu kalau saya Iya, gitu. jadi berhati-hati ya Bu. Iya, Jadi kan makanya berhati-hati. kalau misalnya ibu-ibu nih sedang masak, atau misalnya anak-anak yang sedang masak nih misalnya, kalau misalnya sekarang kan suka lihat misalnya di TikTok atau misalnya di IG ada resep apa, terus pengen bikin ini pas waktu mau buka gitu. Nah, terus misalnya terus jadi pas waktu lagi bikin mau dicicip. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja asal bisa dipastikan kalau itu tidak masuk kerongkongan, atau kalau misalnya mau berhati-hati mending gak usah dicicip aja. Terus gimana dong kalau misalnya nanti kurang asin? Jadi boleh nanti pas waktu sudah selesai, sudah buka nih, terus misalnya dirasa Langsung. kurang asin, nah kan itu tinggal ditambahkan garam gitu. Jadi misalnya kehati-hatiannya adalah misalnya yang seharusnya garamnya segimana tapi kita kurangin gitu, jadi biar tidak keasinan. Terus misalnya kalau misalnya sudah buka baru kita tambahkan gitu. Iya, tapi kan Itu biasanya kehati-hatian. kalau tutorial itu yang seperti sudah jelas ukurannya Iya, biasanya betul. ya, Iya, betul. biasanya seperti itu. Tapi tetap sajalah kalau yang biasa menyicipi ya pasti pengennya dicicipi. Iya, penasaran udah enak belum sih gitu ya Bu. Iya. Terus Selanjutnya apa, Bu? kemudian yang paling sering nih Bu, yang paling sering kita apa lakukan ya? itu adalah sikat gigi. Oh iya, menggosok gigi ya. Iya. Jadi kan sikat gigi ini, apalagi kalau misalnya sekarang sudah ada kita sudah mulai PTM ya Bu ya. Nah, terus misalnya yang di rumah juga siap-siap untuk ke sekolah, atau misalnya siap-siap untuk ikut Zoom sekolah misalnya. Terus abis itu pasti kan kalau misalnya di hari-hari biasa siap-siap itu kan pasti mandi dulu, dan Mandi, di mandi itu dalamnya ada sikat gosok Nah, gigi. gitu. Nah, jadi kalau misalnya saat saum, sikat gigi saat saum itu makruh loh. Kenapa? Karena kan rasa Ada odol. rasa. Iya, odol kan ada rasanya. Seperti halnya tadi mencicipi gitu ya. Gitu. Nah, jadi boleh sebetulnya sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Terus gimana, pasti nggak bersih. Nah, makanya kalau misalnya mau sikat gigi itu mending pas waktu sebelum subuh. Jadi misalnya udah selesai sahur nih, cepet-cepet langsung sikat gigi. Jadi sebelum adzan itu sudah sikat gigi gitu. Nah, itu caranya gitu. Jadi agar ketika kita sudah mulai saum kita tidak sikat gigi lagi gitu. Iya, itu ya kalau saya seperti itu ya Bu. Habis itu harus gosok gigi pokoknya supaya nanti siang tinggal sikatnya aja tanpa odol gitu ya. Jadi kalau pokoknya wajib sebelum adzan itu harus sudah sikat gigi, pakai odol sebersih mungkin begitu ya. Nah, nanti kalau siang-siang mau gosok gigi lagi tinggal sikatnya aja, nggak pakai odol. Iya. Gimana kalau begitu? Ya kalau sikatnya aja nggak apa-apa kan? Boleh. Jadi kan karena tidak ada rasa kan Bu, ya iya. gitu. Jadi karena odol itu berasa, jadinya makanya dimakruhkan. Gitu. Apalagi kan menggosok sampai dalam, kemungkinan besar loh. Jadi masuk ke kerongkongan meskipun tidak terasa. Tapi tetap ya hati-hati untuk seperti tadi kumur-kumur ya. Iya, betul. Hati-hati Makanya. supaya tidak masuk ke kerongkongan. Gitu. Nah, terus yang terakhir nih Bu, Iya, yang apa, terakhir Bu? itu adalah jadi tidak berbuka saum berturut-turut gitu. Jadi misalnya kita sudah waktunya buka nih, terus habis itu biar maksudnya tuh biar gak usah buka, biar dilanjutin aja sampai besok saumnya kayak gitu. Ada yang seperti itu ya? Iya, katanya. Jadi saya baru baca Bu, jadi itu katanya biar dia goals diet gitu. Jadi goals diet itu adalah dietnya Program diet itu. jadi dietnya bukan menang, gimana sih, berhasil dietnya. Nah, gitu. Jadi dengan cara seperti itu jadi saum terus menerus tanpa buka. Nah, itu bukan makruh lagi, bahkan dilarang ya, karena pasti kondisi tubuh kita tuh tidak akan kuat gitu. Iya, kalau yang hal seperti itu kalau namanya adalah saum wisol ya, salah satu saum yang diharamkan. Dilarang. Salah satu saum yang diharamkan. Kalau sekarang mah begitu niatnya ya. Iya, jadi biar ada niat dietnya yang- berhasil gitu. Jadinya itu bahkan miris ya. Maksudnya itu seharusnya saum itu adalah dijadikan ibadah, ini malah dijadikan sarana untuk diet. Nah, itu kan seharusnya udah salah niat loh. Kayak gitu. Apalagi kan di dalam sunnah saum itu ketika azan itu harus bersegera. Iya, sunnahnya Bersegera berbuka begitu ya.
Jadi mungkin berbukanya hanya sekedar yang manis-manis atau hanya air, itu ya pokoknya menyegerakan berbuka termasuk salah satu sunnah gitu betul, ya. Apalagi jadi kalau sebaliknya malahan ini terus disambung lagi. Kalau saya baru tahu mungkin ya kalau ada program diet seperti itu. Tetapi yang saya tahu adalah saum wisol itu salah satu saum yang diharamkan. Saum berturut-turut itu tidak boleh. Ya. Udah pembahasannya ya. Alhamdulillah. Jadi hal-hal yang makruh ya. Jadi hal-hal yang makruh yang harus dihindari, betul-betul harus dihindari ketika kita sedang saum. Iya. Jadi alhamdulillah anak-anakku di SMA Al-Muttaqin, kita pada kesempatan kali ini sudah membahas hal-hal yang makruh dan mudah-mudahan kita bisa untuk menghindarinya ya. Kalau puasa kita ingin menjadi la'allakum tattaqun. Jadi orang yang takwa itu juga harus menghindari hal-hal yang makruh kalau mau dikategorikan orang yang bertakwa. Ya, nggak usah diulang ya, sudah cukup jelas ya. Iya, hal-hal yang makruh tadi sudah disebutkan. Sudah tidak ada pembahasan lagi, bukan? Insya Allah sudah cukup. Ya. Alhamdulillah untuk kesempatan podcast kali ini bersama saya Erni Nur Aini dan Ustadzah Burdah Al-Qanita sudah beres. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.